Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Elsa Nur Fauzi, Putri Adelia, dan juga Regita Yulinityas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai pegadaian. Baik, yang pertama ada pengertian. Menurut Sri Suliso, pegadaian adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Atau kita juga dapat menyebut bahwa gadai adalah suatu proses meminjam dana oleh seseorang kepada lembaga di mana lembaga tersebut adalah pegadaian dengan memberikan jaminan sebuah barang bergerak. Landasan hukum proses kegiatan pegadaian ini dapat kita temukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Kemudian ada sejarah pegadaian. Jadi, pegadaian ini tuh bermula di Eropa, yaitu ada negara Inggris, Italia, dan juga Belanda. Sedangkan di Indonesia sendiri, pegadaian ini tuh bermula pada saat kolonial Belanda masuk ke Indonesia, yaitu sekitar pada akhir abad ke-19 dengan adanya Bank Van Lening. Jadi tujuan dari bank ini adalah memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Kemudian pada saat Inggris mengambil alih pemerintahan, Inggris itu membubarkan Bank Van Lening ini. Jadi masyarakat itu mempunyai kebebasan untuk mendirikan usaha gadainya sendiri. Kemudian pada saat kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dinas pegadaian dan mengubah statusnya menjadi perusahaan negara. Tetapi pada tanggal 10 April 1990, pegadaian ini yang tadinya perusahaan negara diubah statusnya lagi menjadi perusahaan umum pegadaian. Tujuan dan manfaat pegadaian. Sifat pegadaian pada prinsipnya yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat umum dan juga sekaligus memupuk keuntungan dengan sistem pengelolaan yang baik. Maka dari itu, pegadaian itu mempunyai tujuan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan juga program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan cara penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat ini tuh butuh dana mendesak yang tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Dan yang terakhir, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Berikut ini adalah manfaat pegadaian bagi nasabah. Yang pertama, nasabah akan mampu mendapatkan pinjaman yang cepat dengan syarat yang mudah dibandingkan dengan perbankan. Yang kedua, nasabah tersebut juga akan tahu berapa nilai dari barang bergerak yang ia gadaikan dan hasil nilainya ini akan terpercaya karena ditaksir oleh orang yang berpengalaman dan bersertifikasi. Yang ketiga adalah nasabah tidak perlu khawatir akan barang tersebut akan hilang karena penyimpanannya terjamin aman. Sedangkan bagi perusahaan pegadaian, manfaatnya yaitu perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari sewa modal yang didapatkannya dari peminjaman dana. Dan yang kedua, perusahaan akan mendapatkan ongkos atau jasa yang diberikan oleh pegadaian. Dan yang ketiga, sebagai perusahaan BUMN, pegadaian ini memiliki misi di mana dana keuntungannya itu akan digunakan untuk dana pembangunan semesta sebanyak 55%, cadangan umum sebanyak 20%, cadangan tujuan 5%, dan juga dana untuk sosial sebanyak 20%. Kegiatan usaha pegadaian. Yang pertama ada penghimpunan dana. Jadi dana yang dibutuhkan oleh perum pegadaian ini berasal dari yang pertama ada pinjaman jangka pendek perbankan. Dan yang kedua ada pinjaman jangka pendek dari pihak lain seperti pinjaman kepada rekan, pinjaman kepada nasabah, pinjaman kepada utang pajak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu obligasi. Jadi sampai pada tahun 1994, Pegadaian ini telah menerbitkan dua obligasi. Obligasi yang pertama diterbitkan
diterbitkan pada tahun 1993 sebesar 25 miliar, dan yang kedua pada tahun 1994 sebesar 25 miliar juga. Jadi total obligasi yang telah diterbitkan oleh Pegadaian yaitu sekitar 50 miliar rupiah. Dan selanjutnya itu dari modal sendiri. Modal yang dimiliki oleh Perum Pegadaian itu terdiri dari modal awal. Modal awal itu adalah kekayaan di luar APBN, yaitu sebesar 205 miliar. Dan yang kedua ada penyertaan modal pemerintah. Dan yang terakhir ada laba ditahan. Jadi laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak perusahaan Pegadaian ini pada masa Hindia Belanda. Kedua dari kegiatan Pegadaian adalah penggunaan dana. Nah, maksudnya itu dana yang sudah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut dapat digunakan untuk hal sebagai berikut. Yang pertama itu uang kas dan likuid lain. Jadi maksudnya ini Perum Pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang kedua itu pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Jadi aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan Perum Pegadaian. Namun sangat penting agar kegiatannya dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga itu ada pendanaan kegiatan operasional. Jadi kegiatan operasional Perum Pegadaian ini memerlukan dana yang tidak kecil. Yang keempat itu ada penyaluran dana. Jadi penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Nah, penyuluhan dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Dan yang terakhir itu ada investasi lain. Jadi kelebihan dana yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat. Tapi dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Selanjutnya ada produk dan jasa Perum Pegadaian. Nah, produk ini terbagi jadi 4. Yang pertama itu produk utama. Jadi produk utama ini pinjaman biasanya merupakan kredit jangka pendek dengan jaminan denda seperti emas, BPKB, barang elektronik, dan barang lainnya sesuai dengan ketentuan Pegadaian. Di produk utama ini terbagi jadi 5. Yang pertama itu kredit cepat aman atau KCA. Jadi produk kredit cepat aman ini diberikan kepada semua golongan baik untuk kredit konsumtif maupun produktif, dan jumlah dana berdasarkan jaminan yang dipakai seperti emas, emas batangan, BPKB. Nah, yang kedua itu kredit angsuran sistem gadai atau krasida. Jadi produk ini diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil, dan pengembalian dilakukan dengan sistem angsuran setiap bulan. Yang ketiga itu ada kredit angsuran sistem fidusia atau kreasi. Jadi produk ini diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan konstruksi peminjaman secara fidusia dan pengembalian dilakukan dengan sistem angsuran per bulan. Jadi tujuan dari kredit ini yaitu untuk meningkatkan omset dari keuntungan usaha. Dan yang keempat itu ada kredit serbaguna atau kresna. Jadi kredit ini tuh merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif. Dan yang terakhir itu ada gadai efek. Jadi produk gadai efek ini produk jaminan berupa saham atau obligasi. Yang kedua yaitu produk syariah. Jadi prinsip syariah berdasarkan dengan ketentuan fatwa dan pernyataan kesesuaian dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di produk syariah ini terbagi jadi 4. Yang pertama itu ada gadai syariah. Jadi gadai ini merupakan produk berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan metode fee-based income atau mudharabah. Yang kedua itu ada amanah. Jadi produk syariah ini ditujukan kepada pengusaha kecil, karyawan internal dan eksternal Pegadaian, di mana tujuan ini untuk pembelian kendaraan bermotor dengan uang muka terjangkau dan cicilan murah. Yang ketiga itu ada arahan untuk usaha mikro kecil. Jadi produk ini tuh produk syariah untuk mengembangkan UMKM, dan jaminan yang digunakan itu berupa BPKB dan pinjaman yang ditawarkan dari 1 juta dengan jangka waktu 24 sampai 36 bulan. Dan yang terakhir itu ada Arum Haji. Jadi produk Arum Haji ini
membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, produk ini tuh bertujuan untuk membantu pembiayaan porsi ibadah haji. Yang ketiga itu ada produk investasi. Jadi produk ini tuh investasi emas dapat digolongkan sebagai investasi logam mulia. Nah, produk ini juga terbagi jadi tiga. Yang pertama itu logam mulia. Nah, logam mulia ini merupakan layanan penjualan emas batangan yang diberikan baik secara tunai, angsuran, pembelian kolektif atau arisan. Dan yang kedua itu ada tabungan emas. Jadi tabungan emas ini termasuk yang banyak diminati karena aman dan terpercaya. Dan yang ketiga itu ada konsinyasi emas. Jadi konsinyasi emas ini merupakan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian dengan sistem jual titip emas logam mulia dengan jumlah minimal seberat 5 gram. Terakhir itu ada jasa lainnya. Jadi jasa lainnya ini terbagi jadi tiga. Yang pertama itu ada pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan itu masing-masing peminjaman sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Dan yang kedua itu ada penaksiran nilai barang. Jadi jasa ini tuh diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan mempunyai peralatan penaksir serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Dan yang terakhir itu ada penitipan barang. Jadi jasa ini tuh jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang. Jadi Perum Pegadaian ini dapat menyelenggarakan jasa karena perusahaan ini tuh mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Selanjutnya ada perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Jadi pegadaian syariah ini tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah juga tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Sedangkan pada pegadaian konvensional ini biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu pegadaian konvensional. Jadi perbedaannya itu yang pertama ada biaya administrasi menurut persentase berdasarkan golongan barang. Yang kedua ada sewa model berdasarkan pinjaman. Yang ketiga ada bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang akan dilelang kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Sedangkan dari pegadaian syariah yaitu yang pertama biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Yang kedua yaitu jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran. Yang ketiga, bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 dan hukum agama Islam. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan di Pegadaian. Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian, kecuali untuk barang-barang tertentu. Barang yang dapat digadaikan di Pegadaian diantaranya perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga, mesin-mesin, dan tekstil. Dan untuk barang yang tidak dapat digadaikan di Pegadaian yaitu hewan ternak, barang dagangan dalam jumlah besar, hasil bumi, barang yang mudah terbakar, dan barang seni yang sulit untuk ditaksir. Yang kedua yaitu barang gudang. Contohnya seperti kendaraan, barang elektronik, dan mesin-mesin. Petugas penaksir akan melihat harga pasar setempat atau HPS untuk menentukan penaksiran sesuai dengan perkembangan harga barang tersebut. Kedua, petugas akan menentukan nilai taksir terhadap barang tersebut. Yang ketiga yaitu pemberian uang pinjaman. Nilai taksir terhadap barang yang digadaikan tentunya tidak akan sama dengan besarnya uang pinjaman yang akan diterima oleh nasabah tersebut. Penentuan jumlah uang pinjaman berdasarkan terhadap presentasi nilai taksir yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian berdasarkan golongan yang berkisar antara 80% sampai dengan 90%. Penentuan jumlah golongan tersebut didasarkan atas besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Pada saat akan memberikan uang pinjaman yang dilakukan oleh pihak kasir
tanpa adanya sebuah potongan kecuali untuk premi asuransi. Keempat, yaitu pelunasan. Pembayaran dan pelunasan dilakukan di kasir secara tepat waktu. Pembayaran dapat dilakukan secara setiap saat tanpa menunggu waktunya jatuh tempo. Saat akan melakukan pelunasan, nasabah harus melunasi sesuai dengan jumlah uang pinjaman dengan membawa surat gadai kepada pihak kasir. Setelah melakukan pelunasan, maka nasabah akan menerima barangnya kembali. Yang kelima yaitu pelelangan. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh pihak pegadaian, maka akan dilakukan pelelangan. Pelelangan itu terjadi jika, pertama, pada saat masa pinjaman habis dan jatuh tempo, nasabah tidak dapat membayar kewajibannya. Yang kedua, pada saat masa pinjaman habis dan jatuh tempo, nasabah tidak melakukan perpanjangan batas pinjaman dengan berbagai alasan. Hasil dari pelelangan tersebut digunakan oleh pihak pegadaian untuk melunasi pokok pinjaman, sewa modal atau barang, dan juga biaya lelang. Tentunya pelelangan tersebut akan diberitahukan kepada pihak nasabah. Apabila hasil pelelangan jumlahnya melebihi dengan pinjaman, maka akan dikembalikan kepada nasabah dikurangi dengan sewa modal. Namun, jika barang pelelangan tersebut tidak laku, maka negara yang akan membelinya dan juga nilai pokok kerugian akan ditanggung oleh pihak pegadaian. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.